Shalom Kingdom Kids, puji Tuhan kita senang kembali bisa menyapa adik-adik, kakak penuh antusias, kakak bahagia sekali bisa menyapa adik-adik. Kita punya ibadah spesial hari ini, yaitu ibadah Natal Kingdom Kids. Yes, wah ini ibadah Natal masih sifatnya dari rumah, tapi kakak percaya ini tidak mengurangi kita punya sukacita, sebab Yesus lahir di hati kita. Dan Yesus lahir di kita, artinya kita punya pengharapan, kita punya sukacita, kita masih punya Allah yang mengasihi kita. Dan kalau Dia di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Nah, hari ini kita akan menikmati ibadah Natal masih dari online. Dan selamat menikmati ibadah Natal, selamat menikmati puji-pujian penyembahan. Mari memuji Tuhan bersama, mari sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Sebab di mana ada orang yang memuji Tuhan, 2 atau 3 orang sungguh-sungguh memuji Tuhan, Tuhan pasti hadir. Mari sama-sama kita menikmati ibadah Natal kita, dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan
Cita-citaku itu pengen jadi pilot. Kenapa? Karena pilot itu menerbangin pesawat. Bayangin ya teman-teman, kalau kita itu bisa lihat pandangan dari atas itu, terus kita itu bisa terbangin pesawat kemana aja. Kita bisa keluar negeri, kita bisa kemana aja. Contoh pesawat-pesawat besar itu ya, itu Boeing dari Amerika dan Airbus dari Prancis. Itu pesawatnya besar banget loh. Cita-citaku mau jadi pilot, Ma. Cita-citaku adalah menjadi komandan TNI Angkatan Laut untuk menjaga negara kita dari serangan penjajah dan negara-negara lain. Cita-citanya Nasya jadi arsitek seperti Pipi, suka menggambar seperti ini. Cita-citaku jadi tentara. Kendala yang aku hadapi untuk mencapai cita-citaku: 1. Belum bisa berenang hingga sekarang. 2. Tidak kuat lari jauh. Karena pandemi corona ini, kita menjadi sulit belajar. Karena kita belajar dari rumah, kita pun tidak bertemu dengan guru. Dan situasi menjadi tambah bosan karena teman-teman tidak ada. Tambah lagi, dengan internet yang kita pakai, kadang-kadang sering putus. Jadi kalau kita bertanya kepada guru, mungkin dijawabnya dengan yang salah, jawabannya salah kan? Jadi gimana? Tambah lagi, kalau kita ingin mencapai cita-cita, kita kan harus belajar dengan baik. Gimana kalau kita belajar dengan baik pada situasi yang sulit? Belum bisa nebangi pesawat, Ma. Kendalanya kalau jadi tentara itu, tentara kan itu harus kuat, larinya cepat. Nah, kalau aku nih larinya belum cepat. Harapannya Nasya, semoga besok tahun depan semoga coronanya hilang, ada obatnya, lalu ada vaksin. Nasya kangen sekolah sama teman-teman dan bermain sama teman-teman. Nasya mau berenang, Nasya kangen berenang sama Mimi Pipi. Bye. Harapanku di tahun depan adalah corona itu hilang, biar aku bisa cepat sekolah, biar aku bisa bertemu dengan guru-guru lagi. Nah, tapi kan sekarang lagi corona, jadi aku doakan untuk tahun depan supaya corona hilang, supaya aku bisa belajar dan teman-teman juga nanti senang, juga guru juga senang dan semuanya juga senang. Itu saja sih permintaan saya di tahun depan. Coronanya cepat pergi supaya bisa berenang. Harapanku adalah aku ingin Tuhan Yesus menghilangkan COVID-19 dari negara Indonesia, sehingga aku bisa les renang dan les berhitung. Harapan tahun depan adalah aku pengen pergi ke Cimory sama papa mama dan Joshua. Tahun 2020 adalah tahun yang banyak perubahan yang harus kita lakukan. Kita tahu dan kita sudah alami selama tahun 2020, hampir setiap hari, hampir semua hari di tahun 2020 dimulai sekitar bulan Mei, itu kita semua melakukan setiap aktivitas kita di rumah. Semua aktivitas kita belajar dari rumah. Kita nggak perlu ke sekolah dan kita dilarang ke sekolah. Kita nggak bisa bertemu dengan teman-teman untuk bermain karena memang
membuat virus itu bisa menular kepada kita, atau kita bisa menjadi tempat untuk menularkan virus itu. Dan kemudian bahkan kita nggak bisa ke gereja, kita nggak bisa main-main dengan teman-teman atau pergi ke mall, kita nggak bisa menikmati liburan juga dengan baik. Semua dari rumah. Budaya-budaya kita bahkan berubah. Kalau dulu kita ketemu orang salaman, sekarang kita cuma pakai begini, orang pakai begini gitu kan. Kita nggak bisa bertemu dengan orang kayak dulu, mungkin bisa berpelukan, wah kangen gitu kan. Nah sekarang begitu sulit. Semua tidak enak, semua tidak nyaman. Kakak mau ingatkan kepada adik-adik semua kita yang ada di rumah hari ini, bahwa kita punya Allah Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Karena itu dia lahir di bumi. Karena itu dia ada, dia datang bagi kita, dan dia hidup sebagai manusia di bumi supaya dia tahu apa yang kita alami. Dan karena itu kakak begitu yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan ada bersama dengan adik-adik di rumah dan semua kita. Dan kalau Tuhan bersama dengan kita dalam hidup kita, berarti kita masih punya kepastian akan masa depan. Adik-adik sudah lihat tadi bagaimana teman-teman kita punya mimpi, punya harapan, mereka punya cita-cita, mereka kepingin di ke depan hari nanti punya apa, jadi apa, seperti apa. Itu sesuatu yang luar biasa. Kakak sangat mendukung adik-adik kalau punya mimpi. Jangan pernah kecil hati, jangan pernah menyerah, tetap maju. Tuhan kita adalah Tuhan Immanuel yang bersama dengan kita. Dia ada bersama dengan kita. Bahkan firman Tuhan dengan jelas berjanji bagi kita yang mengasihi Tuhan dalam Amsal 23 ayat 18. Adik-adik bisa baca di situ, dikatakan begini, karena masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Di dalam Tuhan kita punya masa depan. Di dalam Tuhan harapan kita tidak akan pernah hilang. Tetap kuat adik-adik, tetap percaya bahwa di dalam Tuhan kita punya pengharapan yang pasti, sebab Dia Allah kita, Immanuel. Adik-adik, yuk kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menaikkan nama Tuhan dengan sukacita, dengan semangat. Yuk kita semuanya bangkit berdiri yuk.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati kita mau benar-benar mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Kita sama-sama pujikan Immanuel. Yuk, semuanya kita mau tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu bisa tertanam dalam setiap hati kami, dan kami bukan hanya mendengar, tapi kami bisa melakukan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom adik-adik. Segala sesuatu Tuhan punya rencana. Segala sesuatu Tuhan mengatur. Tuhan menciptakan segala sesuatu dan Dia punya kuasa untuk mengatur segala sesuatu. Dalam Yesaya 45 bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, Akulah Tuhan yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia untuk mendiaminya. Dengan kuasaku, aku membentangkan langit dan memerintahkan matahari
bulan dan bintang. Dikatakan Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanlah yang memerintahkan bulan bintang. Dia yang taruh bulan dan bintang di langit itu. Dia yang taruh ada di posisi sana. Dan dia berkata, aku menciptakan manusia untuk mendiami bumi. Artinya bahwa segala sesuatu di dalam bumi ini, di jagat raya ini, dalam kontrol Tuhan, dalam lindungan Tuhan, dalam campur tangan Tuhan. Tuhanlah yang mengatur. Apapun yang kita hadapi, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan campur tangan. Kalau adik-adik lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dia berkata bahwa Tuhan itu terlibat, Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bahkan bagi kita ini yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik. Tuhan terlibat, Tuhan mengatur segala hal untuk menghasilkan yang baik saja untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita tahu bahwa Tuhan memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Jadi Dia sudah merencanakan kita. Bagian kita hanya meresponi Dia dengan bilang, Tuhan aku percaya, Tuhan aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bagian kita. Dan seterusnya Tuhan akan menjawab dan menggenapi setiap janjinya. Dia berkata bahwa dia terlibat, Dia mengatur segala sesuatu dengan satu tujuan, menghasilkan kebaikan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi Natal ini mari jadikan hati kita sebagai tempat di mana Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus diterima, Tuhan Yesus ada, tempat di mana kita itu mengucap syukur, kita menerima Yesus, kita memuji Dia, kita menyembah Dia, bilang Tuhan terima kasih. Tahun ini tahun yang gak enak, tahun ini tahun yang gak membuat aku bosan, tahun ini membuat aku ini sampai gak tahu mau bilang apa lagi, karena semua berubah, budaya kita berubah, budaya biasanya belajar di sekolah, kita harus belajar dari rumah. Budaya biasanya kita ketemu dengan teman-teman tidak ada batas, tetapi sekarang kita dibatasi oleh masker, kita dibatasi, nggak boleh bersentuhan, nggak boleh kumpul orang banyak. Banyak hal yang berubah, bukan cuma kita di rumah kita, di kota Surabaya, di Indonesia, tapi seluruh dunia berubah. Kenapa? Karena ada hal yang harus kita perhatikan. COVID-19 itu membuat kita memperhatikan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan hal sebagainya. Supaya kita tetap safe, supaya kita tetap aman. Dunia begitu terguncang. Tetapi kakak percaya di dalam Tuhan, kalau kita sampai bulan Desember ini, kita melihat Tuhan menjaga kita. Orang tua kita dipelihara, teman-teman kita dijaga, saudara-saudara kita dijaga, dan orang-orang yang kita kasihi lainnya Tuhan jaga sedemikian rupa. Kakak percaya ini bukti bahwa semua dalam rencana Tuhan. Janji Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan berkata, Tuhan tahu rancangan yang Dia sedang buat. Tuhan tahu rencana yang Dia sudah atur. Tuhan punya rencana. God has plan. Tuhan sudah merencanakan, dan rencana Dia dikatakan masa depan yang penuh harapan. Di dalam Dia kita punya harapan. Bahkan Amsal 23 ayat yang ke-18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Di dalam Tuhan kita punya pengharapan. Kakak mau ajak adik-adik di Natal ini, mari bersama-sama kita memuji, menyembah Tuhan. Di dalam Natal ini berikan kado terbaik, kado yang terindah, yaitu
pujian syukur kepada Tuhan, pujian penyembahan kepada Tuhan. Bilang, Tuhan, Engkau terlahir di dunia berapa ribu tahun yang lalu, tetapi sekarang Engkau diterima di hidupku, Engkau dimuliakan di hidupku, Engkau ditinggikan di hidupku, sebab aku memuji Engkau, sebab aku tahu bahwa rancangan Tuhan bagiku adalah rancangan masa depan yang penuh harapan, dan harapanku di dalam Engkau tidak akan pernah hilang. Katakan kepada Tuhan, aku mau percaya Tuhan, aku mau tetap berharap kepada Tuhan. Aku mau tetap memuji Tuhan. Aku mau menyembah Tuhan senantiasa. Kita membuka hati sebesar-besarnya. Bukan hanya Dia lahir dalam hidup kita, tapi Dia benar-benar hidup bersama-sama dengan kita. Sebab Dia Tuhan Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Mari adik-adik, selama Natal ini, mari berikan pujian kepada Tuhan. Kita akan nyanyi Malam Kudus bersama-sama. Dan selama kita nyanyi pujian ini, mari renungkan betapa Tuhan itu baik. Betapa Tuhan itu menjaga kita. Betapa Tuhan itu memelihara kita. Dan betapa Tuhan sudah punya rencana yang baik. Tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan punya rencana. Immanuel. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul fed His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and His soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born.
Wow, akhirnya kita sudah di ujung ibadah Natal kita. Tak terasa kita sudah memuji Tuhan bersama, dengar firman Tuhan bersama, dan kakak percaya kita sangat diberkati. Bahkan tadi ada cerita, mimpi, dan harapan dari teman-teman kita. Dan kakak percaya bahwa itu menguatkan adik-adik. Kakak mendorong adik-adik, mari tetap percaya kepada Tuhan. Mari tetap berharap kepada Tuhan. Jangan membatasi rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetap berharap bahwa Tuhan kita sanggup memakai hidup kita. Dan Dia mau dan Dia akan memakai hidup kita. Karena itu tetap percaya kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, bagaimanapun keberadaan kita, apapun yang masalah kita hadapi hari-hari ini, percaya kepada Tuhan sebab Dia Allah Immanuel. Oke? Biarlah sukacita Natal dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Dan dalam Natal ini kita terus ada dalam perlindungan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Immanuel, Allah beserta dengan kita.